Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seretan Jawa Pos Radar Madura kembali lagi di channel Radar Madura. Kali ini saya berkesempatan berdiskusi dan berdialog dengan seorang pemuda. Langsung saja, Mas Adeng Darwis. Ya. Apa kabar, Mas Adeng? Alhamdulillah baik-baik saja sementara ini. Mas Adeng ini dia seorang arsitek. Kuliah di mana, Mas? Saya kuliah arsitek itu di ITAJ, Ya? Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Surabaya. Oke, siap. Nah, untuk Mas Adeng di beberapa minggu ini atau beberapa hari ini, hari kemarin kita sering mendengar ataupun banyak isu terkait banjir yang sedang terjadi, kan begitu? Iya. Di Madura khususnya. Di 3 kabupaten itu ada Pamekasan, Sampang, sama Bangkalan. Itu semuanya terdampak banjir. Gimana menurut pandangan sampean terkait itu? Sebelumnya terima kasih. Siap. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bicara di tempat setempat channel atau apalah itu. Siap. Saya di sini akan berusaha untuk bicara gitu, karena saya tidak pernah juga bicara di depan kamera lah. Siap. Atau bicara dengan menggunakan pengeras suara, mentok-mentok paling pakai voice note WhatsApp gitu apa gitu. Saya juga bicara dari segi latar belakang saya, yaitu arsitektur. Mungkin untuk bicara soal banjir ya, banjir sebenarnya kan dampak lingkungan aja. Dampak lingkungan dari kalau banjirnya atau airnya sendiri kita memang nggak bisa ngelawan dia, karena emang dari alam juga. Termasuk itu kan bencana gitu. Termasuk bencana. Bencana. Saya rasa bencana enggaknya kan tergantung dari kita menganggapnya itu apa. Menyikapi gitu. Menyikapi lah. Kalau banjir itu sendiri artinya nggak sampai setinggi itu gitu ya. Terus juga artinya genangan itu sendiri surutnya juga cepet, itu istilahnya cuma membasahi jalanan atau itu saya rasa sudah biasa itu, Mas. Karena genangan yang tidak sampai setinggi, misalkan setinggi di atas paha, lutut gitu, masih bisa ini. Terkait dampak lingkungan itu kita bicara soal bangunan aja ya, karena ada arsitektur atau desain bangunan itu yang memang dirancang untuk ramah lingkungan. Artinya arsitektur yang berwawasan lingkungan begitu, Mas. Arsitek yang sangat minim memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik itu dari banjir, ya dari pemanasan global lah istilahnya. Isu pemanasan global kan dari dulu, Mas. Iya. Tapi masih belum akan semakin panas ketika setiap bangunan itu tidak memikirkan dampak itu, Mas. Karena di situ gimana caranya kita minim menggunakan tenaga listrik gitu ya. Intinya dari listrik itu kan juga panjang lah di belakangnya itu. terkait dampak lingkungannya. Juga gimana caranya dalam satu rumah itu tidak menggunakan AC gitu kan ya. Jadi kita mungkin secara teknisnya itu, kalau prinsip desain sebenarnya kalau biasanya saya itu di setiap ruangan, anggaplah itu kamar atau apa itu, saya itu akan membuat bukaan-bukaan atau anggaplah simpelnya jendela gitu, sebesar-besarnya, Mas. Bahkan kalau bisa gak ada sekat antara ruang dengan ruang luar, artinya ruang dalam sama ruang luar gitu. Jadi kalau bisa gak ada tembok, gak ada sekat gitu, karena gitu, sumpek kalau ada tembok terus itu, Mas. Kanan tembok,
kiri tembok atas apa itu atas plafon ya. Iya, iya. Ya apa caranya? Jadi gini, bangunan kalau bicara soal genangan banjir ya, genangan air lah. Kita kan kebanyakan Kan begini. setiap rumah. Ya. Kalau nggak salah, banjir itu bisa terjadi dari kiriman rumah-rumah, kan begitu. Benar sekali itu. Nah, berarti bukan hanya apa namanya sungai yang meluap ataupun Ya. apa, tapi kembali lagi ke ekosistem yang di rumah-rumah. Gitu. Harus memperbaiki rumah-rumah yang tadi Mas ada yang bilang ramah lingkungan. Ramah gitu lingkungan ya. ya benar. Bagaimana saluran airnya, bagaimana apa namanya konstruksi rumahnya dan sebagainya, seperti itu. Maka dari itu Mas, kalau dari air itu kan kita emang kebanyakan kita itu menyumbang aliran atau anggaplah ampas air hujan Mas. Iya, iya. Itu kan dari atap kita larikan ke talang untuk itu. Terus dari talang kita salurkan ke akhirnya ke selokan. Akhirnya di situ ketika semua rumah dalam satu permukiman itu menyumbangkan ampas ampas yang dari atap mereka itu kan selokan akan ini Mas, akan anggaplah full lah. Kalau memang selokannya itu kan harusnya kan mengalir dia. Ketika di tujuan alirannya itu penuh lah istilahnya, itu kan nggak bisa ngalir juga gitu. Ketika ketambahan sama air yang dari atap kita itu jadinya kan meluap lah ke jalan-jalan gitu. Nah, terus jadi solusinya seperti apa gitu? Jadi Solusinya apakah itu, Mas, ketika rumah dari atap itu maka itu Mas, sebisa mungkin air hujan itu ketika jatuh, anggaplah ngalir dari atap itu langsung dijatuhkan ke area resapan, artinya langsung ke ada tanah di situ. Sekarang kan kita banyak melihat bangunan yang dalam satu lahan, anggaplah berapa luasnya berapa meter, itu full dengan bangunan Mas. Ya tidak ada, anggaplah tanah pun ditutupi. Iya. Artinya di situ tanah-tanah yang memang benar-benar tanah Mas, tanpa ada perkerasan tanah artinya. Makanya kalau saya desain sih Mas ya, ada misalkan ada orang mau desain ke saya gitu, saya itu akan sangat meminta kepada si owner ini untuk menyediakan lahan untuk areal, anggap biasanya itu ruang terbuka hijau lah bahasa RTH ya. Ruang terbuka hijau itu minimal itu juga ada aturannya juga, kalau nggak salah itu minimal 30% kalau nggak salah ya. Itu selalu saya tekankan kepada si owner ini, anggaplah klien saya ini ya, untuk menyediakan lahan untuk itu. Jadi misalkan ada 200 meter gitu, saya minta itu luasan itu 60 meter persegi itu untuk ruang terbuka Mas. Itu minimal ya. Yang bisa lebih, bisa separuhnya juga, syukur-syukur separuhnya begitu. Nah, kan yang jadi permasalahan sekarang kayak perumahan ataupun pengembang perumahan itu kan yang pertama bisa jadi luas tanah itu sangat minim sekali kan begitu Mas. Nah, kalau mamanya tadi dibilang RTH harus berapa? 30%. Gimana itu? Artinya kan ketakutan orang-orang sekarang itu kan kita merasa sempit ada di ruangan itu kan Mas ya. Karena dari anggaplah kalau 10 kali 20 10 meter saya ambil kanan kiri itu 2 meter gitu ya. Jadi kan tinggal berapa? 6 meter. Jadi 6 meter gitu bangunannya yang akan dibangun lebarnya. Maka dari itu Mas, kita itu fungsi dari arsitek itu sendiri yaitu kita merasa lega atau apa bahasanya, merasa lega lah di ruangan atau di ruangan yang sempit gitu Mas. Ya apa caranya? Jadi bagaimana caranya yang kecil bisa kelihatan besar ataupun tadi bilang itu Mas, kecil kelihatan besar itu. Ya salah satunya itu kita bikin ruang yang minim sekali sekat dinding atau apa, itu kan juga enak juga untuk meminimalisir anggaran juga kan untuk pembangunan rumah itu sendiri. Itu juga
itu sangat ini Mas. Menurut saya kalau untuk pengurangan dampak banjir itu yang sangat maksimal itu. Oke lah, banyak orang bicara tentang perbaikan saluran, artinya sungai lah, sungai normalisasi itu sungai. Salah satunya itu normalisasi atau anggaplah pelebaran atau apa, itu kan banyak yang membicarakan tentang itu Mas. Tapi yang itu mendasar itu yang kembali mendasar lagi ke sebenarnya Mas, rumah-rumah. ke rumah-rumah Mas. Karena rumah itu semakin tahun akan semakin banyak Mas, bukan tambah berkurang. Populasinya gitu. Ketika setiap rumah itu tidak memikirkan dampak lingkungannya itu, bagaimana jadinya bumi ini Mas? Dengan bumi atau alam ini kita itu harus memperlakukan alam itu, karena alam ini kan lebih tua dari kita sebenarnya. Anggaplah kalau di keluarga kita anggap alam ini ibu gitu loh. Jadi juga kita kalau dalam mendesain itu sebisa mungkin tidak merubah kontur, atau anggaplah kalau ada di areal pegunungan atau bukit-bukit dan juga ada pohon-pohon besar di situ, kita sebisa mungkin tidak menebang pohon itu Mas. Nah, saya mau bertanya nih Mas. Nah gitu ya. Apakah semua arsitek sudah dibekali tentang edukasi itu? Nah gini Mas, itu waduh, ini saya jadi sok tahu masalah arsitek gitu. Nanti ada arsitek yang tidak mungkin bisa menyadarkan mereka kan begitu Mas. Karena pemahaman seperti ini Mas, memang dulu diajari di bangku kuliah itu, cuma tidak mendasar terhadap kita mengerti atau membaca alam itu masih belum mendasar terhadap hal itu. Saya mendapatkan pola pikir artinya kita dalam berarsitektur itu memang dari ini Mas, dari di luar bangku kuliah. Dari pengalaman hidup. Dari pengalaman, anggaplah saya mendengarkan apa yang lagi ngetren kan, webinar atau apa itu sekarang itu kan timbullah di situ pemahaman yang baru begitu. Oh ya begini, oh ya begitu. Ternyata paham yang kita pahami sebelumnya itu salah ataupun kurang benar gitu. Itu akan terjadi kaget-kaget yang bagaimana gitu, Mas. Jadi tidak semua arsitek ataupun banyak Mas arsitek yang lupa yang lupakan hal itu Mas. Artinya kita itu tidak berarsitektur yang itu tadi, yang berwawasan lingkungan itu tadi. Misalkan ada lahan itu dibangun semuanya. Karena gini, arsitektur itu bukan hanya bicara soal bentuk. Sekarang kan ya apa, bentuk yang bagus sehingga dilihat itu megah lah atau cantik lah kalau ini. Bisa jadi kalau ada tumbuhan yang gede di situ biar gak terhalang gitu. Terhalang itu ditebang lah pohon itu. Waduh, itu padahal pohon itu bisa dijadikan aset juga untuk rumah itu ketika akan dibangun di suatu set gitu, banyak pohon di situ. Gimana caranya kita tidak menebang pohon itu Mas? Bisa kita mainkan itu pohon itu, nari-nari di dalam rumah kita, itu kan sangat-sangat indah sepertinya. Banyak arsitek ya ini bukan ini menurut saya nggak takut ada sebagian arsitek yang ini, karena juga saya arsitek yang tidak memiliki karya Mas, masalahnya itu takut dibilang omong doang gitu loh. Banyak arsitek hanya yang mementingkan, yang penting ada klien yang mau menggambar ke kita nggak peduli memberikan opsi tentang bangunan yang ramah lingkungan terhadap klien. Tetap aja intinya sepenting cuan gitu. Itu yang bahaya Mas. Apakah tidak Mas? Contohnya gini nih, di antara dua pilihan ya, mana yang lebih murah sebenarnya antara bangunan yang sampean tadi bilang ramah lingkungan sama bangunan yang eye-catching ya? Kalau masalah itu kembali lagi ke fungsi arsitek. Kita itu kan diberikan keleluasaan untuk memilih material itu sendiri Mas, apa yang mau digunakan. Kalau ini bicara anggaran ya, untuk meminimkan itu kita ini.
Makanya dari itu, daripada kita misalkan ada lahan sempit kata sampean tadi, mending kita larikan ke atas daripada ke samping, Mas. Lebih baik ke atas gitu ya. Bener. Artinya 2 lantai begitu juga ruangan itu juga kita kan menyesuaikan aja untuk kebutuhan rumah. Kayak kamar untuk apalah besar-besar, Mas. Iya iya. Bener. Karena di kamar itu kan juga untuk ditempati tidur aja biasanya ya, yang punya istri ya untuk bermesraan begitu. Bener. Iya iya. Lebih banyak kita tuh kan menghabiskan waktu itu ya di ruang keluarga, artinya di halaman-halaman kita gitu. Gimana sekarang itu kita dalam permukiman perumahan itu halaman tuh hampir tidak ada, Mas. Artinya halaman cuma selebar 2 meter, itu untuk apa gitu. Kalau saya sih lebih enak halaman Gede ya. gede, Mas. Iya iya. Kalau kayak Lebih di gede halaman daripada rumahnya, karena halaman itu sendiri juga rumah punya menurut saya. fungsional ya. Fungsional juga Iya, lumayan. artinya gitu. rumah itu bukan cuma yang ada atapnya Ada itu bangunan aja. ya. Itu halaman kita, artinya dalam bahasa ininya ruang terbuka hijau itu ada rumah juga begitu, Mas. Katanya orang Madura itu Mas, tanian lanjeng. Nah itu juga sebenarnya orang-orang zaman dahulu itu sudah mengenal teknologi itu, Mas, bangunan yang ramah lingkungan. Tapi kita seakan-akan menyombongkan diri orang sekarang ini ya. Seolah-olah Seolah-olah pengen yang orang-orang terdahulu kita itu seolah-olah anggaplah lebih tidak, kolot gitu ya. lebih kolot, lebih tidak pintar daripada kita gitu. Iya. Iya. Karena mereka dulu sangat memikirkan, Mas. Salah satu contoh karena kita di Madura ya, itu ada tanian lanceng. Itu kan bentuk penataannya itu setiap masa rumah. bangunan itu kan Mas, misah-misah gitu loh, Mas. Jadi di sana akhirnya tidak ada talang, semua air hujan atau air yang ini itu larinya langsung ke tanah, Mas. Artinya tanah nanti nyeraplah itu air sehingga meminimkan genangan air itu. Makanya Jadi bisa diartikan atau bisa dipahami bahwa orang-orang zaman dulu, Iya. konstruksi bangunannya sudah sangat luar biasa. sangat luar biasa, Mas. Ya ini tadi, Mas, banyak saya ketika ngobrol seperti ini banyak yang bilang terus apa ya kayak kata sampean tadi, Dengan gimana gaya modern sekarang minimalis dan sebagainya. ketika kita memiliki lahan yang sempit Sempit. karena nggak bisa diinikan lagi kan sekarang perkembangan zaman di mana-mana ada perumahan dan anggaplah itu developernya tidak memikirkan hal itu, Mas. Iya iya iya. Sementing cuan, Mas, sementing pajuh. Nah itu menjadi masalah juga sebenarnya. Iya, bagi banyak orang sebenarnya. Mas. Nah kalau umpamanya perumahan, kalau kita nih, kalau umpamanya saya gitu, saya sudah kadung membeli perumahan yang sudah seperti itu. Bagaimana cara mengakalinya gitu? Tetap rumah itu bisa jadi rumah yang ramah lingkungan. Saya lebih memilih, misalkan kita dalam hal ini kan membeli rumah yang sudah jadi. Saya lebih memilih merombak ulang, Mas, rumah itu. Karena dalam hal kenyamanan di dalam rumah itu kan bukan bicara setahun 2 tahun. Iya, rumahku adalah surgaku. Nah, gitu. Sama dengan surga ada di telapak kaki ibu. Iya iya betul. Ibu-ibu itu kan juga bumi ini juga ibu. Benar. Lebih milih untuk merombak. Jadi dinding yang awalnya nempel, rata-rata kan nempel itu perumahan, Mas. Yang penting laku itu, nggak memikirkan itu. Saya papas itu untuk dipersempit lagi rumah itu enggak apa. Akhirnya nanti kita nggak pakai talang apalagi talang beton itu, talang dalam itu. Air langsung jatuh ke tanah. Kita jadikan di area itu sebagai taman itu kan bagus, Mas. Jadi anggaplah setiap kamar itu memiliki tamannya sendiri. Kita bangun tidur kita melihat Merasa ular lah di situ.
masih terasa gitu ya, menyatu Mas, dengan alam. menyatu dengan alam. Kalau banyak apa tanaman dan sebagainya. Iya. Jangan ini, memang kita sekarang itu dilatih untuk Mas, takut dengan alam, Mas. Contohnya? Siapa? Artinya alam itu kan alam yang anggaplah ini rumah, ada pagar tinggi gitu, Mas. Sekarang kan kita kan dibatasi dengan apa yang di luar pagar itu. Tinggi-tinggi seakan-akan kita ada di penjara di situ sebenarnya, Mas. Tidak ada interaksi sosial mungkin, minim, apalagi minim itu interaksi sosial interaksi sosial juga dampaknya ini kan. Apa Mas perkara bertibi, Mas. Iya. Kalau sosial sekali ini ya, yang orang itu biasanya. Betul. Di situ gimana ya? Saya pernah. Sebenarnya yang enak itu Mas memang tinggal di desa, Mas. Ya. Kita di desa itu ada sekarang memang ini, Mas. Dulu yang dinamakan apa itu yang orang pindah dari desa ke kota itu apa namanya? Dari desa ke kota itu Urbanisasi. Iya. Urbanisasi. Iya, kalau nggak salah itu sih. Urbanisasi. Urbanisasi ya, Pak. Iya, urbanisasi itu dulu kan dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, gitu kan. Sedangkan sekarang itu kan urbanisasi yang lebih ke dari kota ke desa, Mas. Dalam artian harus ada campaign seperti itu. Dari kota itu ke desa. Artinya bukan orangnya yang pindah, Mas. Tapi pola-pola pikir. Terus gitu. Pola-pola pikir kota itu dipindah ke desa. Tapi ada yang bilang dianggap desa itu kurang maju. Iya. Tapi ada yang bilang masa depan itu ada di kota. Jadi semuanya akan berpindah ke kota semua. Seperti itu. Bagaimana dengan ya ini, Mas. Akhirnya kotanya itu akan penuh juga. Kita kembali ke banjir lagi, Mas. Nantinya kan. Iya. Kenapa kita nggak pede dengan kedesaan kita kan? Jadi nilai-nilai sekarang itu kan lebih tepatnya memindahkan nilai-nilai kota itu ke desa, Mas. Padahal desa itu sendiri kan memiliki nilai-nilai yang luar biasa sebenarnya, Mas. Oke, Mas Adeng. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir terkait bangunan ini. Apakah tidak ada regulasi khusus terkait bagaimana mendirikan bangunan itu sendiri? Regulasi sudah pasti ada, Mas itu. Ya yang tadi saya bilang itu. Sebenarnya di regulasi itu sendiri sudah ada aturan setiap rumah itu harus menyediakan lahan minimal 30%. Dalam kontrol itu sebenarnya yang berperan, ini bicara pemerintahan ya, itu kan dalam hal ini perizinan, Mas. Di perizinan itu kan ada bidang yang mengurusi IMB itu. IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi sebelum kita mendirikan bangunan itu, kita urus itu izin IMB itu sendiri. Itu kan melalui proses-proses yang sudah ditentukan. Juga melibatkan, kalau nggak salah melibatkan LH di situ. Dalam mungkin di LH ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam satu desain sehingga menjadi menjadi dasar dari perizinan itu untuk mengeluarkan IMB begitu kan. Tapi dari banyaknya perumahan. Iya. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Oh gitu ya. Sebelum saya tanya, kayaknya sudah ngerti. Iya. Ya. Apakah masih bisa diakali atau seperti apa, Mas? Ketika kita tahu bahwa bangunan-bangunan perumahan itu minim banget yang namanya tadi saya sampean bilang 30%, tapi 10% pun kayaknya hampir tidak ada. Tidak ada. Gimana itu kalau menurut pandangan sampean? Menurut saya, Mas, ini kan akhirnya kalau rumah ini kan kita bicara dalam
jarak waktu yang sangat panjang untuk jangka panjang, Jangka gitu loh, panjang. Mas ya. Di artinya dirombak total pun, artinya ada sebagian dirombak, itu menurut saya tidak ada masalah, Mas, untuk perbandingannya antara biaya untuk merombak dengan kehidupan kita yang akan terus berjalan ini, kan begitu, Mas. Taruhannya kan, pertimbangannya kan kenyamanan kita ketika hidup di situ, kan begitu. Sebenarnya pemerintah juga bolehlah menganggarkan untuk, kalau emang IMB, artinya IMB di dalamnya ada aturan RTH 30% itu benar-benar di apa istilahnya? Digaungkan lah istilahnya ya. Aturan itu benar-benar diperketat, masalah itu. Yang sudah ada itu gimana caranya pemerintah dalam hal ini mengedukasi ke masyarakat, Mas. Karena kalau saya boleh menilai, jatuhnya setiap bangunan itu menjadi hak prerogatif pribadi. Ada RTH atau enggak, kan seperti itu. Kalau masih yang kita tahu hampir tidak ada, kan gitu, Mas. Nah ya, seakan-akan nggak ada ikut campur pemerintah. Iya, kan seperti itu. Makanya itu, Jadi Mas, harus ada kesadaran tersendiri, harus ada kesadaran kadang masyarakat kesadaran sendiri, itu gitu. kan juga perlu diedukasi, Mas. Gitu ya. Karena kesadaran itu sendiri akibat dari ketidaktahuan. Makanya fungsi pemerintah kan di situ, edukasi. Mungkin di situ masyarakat mulai sadar, meluangkan sedikit tabungan atau apanya untuk merombak rumah itu, kan. Karena juga kalau umpamanya kenyamanan, terus kalau umpamanya rumah itu banyak udara yang segar, sejuk dan sebagainya, itu kan kembali ke diri kita masing-masing yang merasakan, kan gitu. Saya pikir itu menjadi menjadi hal yang paling penting, kenyamanan, kesejukan. Iya. Ya mungkin begini, Mas. Orang-orang yang selama ini rumahnya itu tertutup semuanya tanpa bukaan yang maksimal itu, mungkin sekarang mereka sudah merasa nyaman di situ, ya. Mungkin apa Dengan bantuan AC dan sebagainya. tambahan AC itu sendiri. Walaupun itu dampaknya sangat tidak bagus. Wah, ya benar. AC itu kan juga sangat berdampak untuk lingkungan di luar rumah kita, kan begitu. Artinya lingkungan di luar. Makanya dari itu, mereka mungkin yang merasakan kenyamanan di dalam ruangan yang ber-AC, mungkin belum pernah merasakan kenyamanan ada di alam luar, Mas. Siapa kurang piknik, Mas. Tapi bisa jadi, Mas. Kita kembali lagi ke geografis Madura yang katanya panas dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi stigma kita bahwa Madura ini panas, harus benar-benar diasihkan. Diasihkan gitu, gerakan AC gitu. Gerakan AC, wah. Akhirnya kan urusan dagang ini, Mas, kalau Gitu AC. ya. Tapi tidak bisa jadi tidak seperti itu juga, kan, untuk mengakali hawa panas yang ada di Madura ini khususnya. Iya itu, Mas. Kita panas itu sejak kapan sih kita tidak betah terhadap panas yang artinya panas yang memang sesuai dengan suhu tubuh kita. Padahal kita sudah terlatih dari kecil. Kita kan memang pikiran kita itu kan memang digiring untuk kita selalu panas. Ya khususnya oleh saya nggak nyebut merek teknologi pendingin lah istilahnya, atau air conditioner itu ya singkatannya AC itu kan. Mereka kan membangun pola pikir kita, seakan-akan kita tuh tidak kuat terhadap panas yang anggaplah sama dengan suhu tubuh kita. Ini kan itu menjadi satu-satunya solusi. Akhirnya semua rumah dipasang AC gitu kan. Kan biar laku aja itu AC-nya, Mas. Sebenarnya kalau ini closing statement ya. Sebenarnya kalau kita berarsitektur, artinya anggaplah bahasa gampangnya kita memiliki rumah gitu loh, Mas ya. Juga kita harus memiliki rasa juga, Mas. Artinya
ketika kita memiliki rasa dalam hal berarsitektur, kita tuh tidak akan terlalu mengatur, gini salah satunya terlalu mengatur set gitu. Kita harus bisa kan membiarkan set itu hadir atau tampil sebagaimana mestinya kan. Itu set dari set rumah itu ada. Makanya itu kesadaran yang akan hal itu sangat penting, Mas. Kesadaran ketidakegoisan dari sebuah bangunan, artinya bangunan itu sendiri juga anggaplah ada yang memiliki, yaitu orang-orang itu sendiri. Saya rasa ini, Mas, akan sangat indah bumi kita kalau begitu, Mas. Karena bagi coba pohon-pohon ini bisa bicara, mungkin mereka sangat takut pada kita, Mas. Kalau kita akhirnya akan takut dirobohi, padahal pohon itu sendiri takut sebenarnya pada kita. Sama halnya dengan predator ular atau apa itu kan, bagi mereka itu predator itu kita. Ini bahasa teman-teman anak-anak reptil ya. Iya. Itu predator itu kita. Jadi alangkah indahnya kalau maunya kita menyatu dengan alam. Iya. Intinya seperti itu. Iya, Mas. Alam kalau bisa digambarkan itu kan ibu kita, Mas. Ibu itu otomatis sosok yang harus dirawat oleh anak-anaknya, kan begitu, Mas. Artinya sangat berhubungan dengan rumah yang ada penghuninya. Artinya penghuninya ini sendiri yang harus membangun kesadaran. Karena rumah itu kan bumi ini nanti dipenuhi oleh rumah-rumah, Mas. Semakin karena mengikuti perkembangan zaman kan akan banyak rumah-rumah. Bahkan kalau bisa lebay sedikit, ketika bumi dipenuhi dengan rumah dan rumahnya itu tidak memikirkan lingkungannya, kiamat, Mas. Kan ada kiamat itu matahari yang sekilan loh, harus rasa kiamat. Iya. Mungkin itu ya perumpamaan dari kiamat itu begitu mungkin ya. Mungkin saja ya. Pemanasan global yang sangat memuncak ya gitu. Akhirnya terasa panas itu ada di bulan-bulan. Mungkin begitu, Mas. Siap. Terima kasih, Mas Adeng. Iya, sama-sama, Mas. Oke, ternyata segitu dulu bincang-bincang kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.